Judulnya Siska si Putri Sombong. Di suatu kerajaan ada putri bernama Siska. Dia selalu dimanja oleh orang tuanya. Setiap hari dia selalu meminta dayangnya untuk merias wajahnya secantik mungkin. Kata putri ke dayangnya, "Karena aku hari ini memakai gaun berwarna pink, maka kamu juga harus menyiapkan aksesoris berwarna pink juga." Kata dayangnya, "Baik, Tuan Putri." Lalu si putri berdiri di depan cermin. Katanya, "Aku ini cantik sekali." Kata dayangnya, "Engkau adalah putri tercantik di kerajaan ini. Tidak ada yang dapat menandingimu, putri." Seorang pelayan mengetuk pintu kamar Putri Siska dan berkata, Sarapan sudah siap, Putri. Raja dan Ratu sudah menunggu di meja makan. namun bukannya berterima kasih Putri Siska malah marah-marah ke pelayan. Kata Putri Siska, "Siapa kamu berani memerintahku?" Dan dia pun turun ke bawah. Sesampainya di meja makan, ternyata Raja, Ratu dan adik laki-laki Putri Siska sudah makan terlebih dulu. Hal itu tentu membuat si putri marah. Kata putri, "Mengapa kalian makan tanpa menungguku terlebih dulu?" Raja dan Ratu pun berusaha menenangkan putrinya itu. Putri Siska, anakku. Ia pun merajuk dan tidak mau makan bersama keluarganya. Ia justru lebih memilih untuk meminum teh di tepi danau bersama dayang kesayangannya. Tak lama kemudian, terdengar suara tawa para gadis muda seusia Putri Siska dari seberang danau. Mereka terlihat sedang bersenang-senang. Dan hal itu membuat Putri Siska merasa terganggu. Ia tidak suka mendengar keramaian itu. Kata putri mereka sungguh berisik. Putri Siska lantas meminta dayangnya untuk memanggil semua gadis muda itu. Dengan gayanya yang angkuh, Tuan Putri pun marah-marah kepada mereka. Kata putri, "Walau kalian adalah anak pejabat istana, bukan berarti kalian bisa tertawa lepas di sini." Salah satu gadis muda itu lalu menangis karena ketakutan. Gadis-gadis lain pun berusaha menenangkan. Kata mereka, "Maafkan kami Putri Siska." Hari berikutnya, Putri Siska pergi berbelanja. Karena Dai merasa jenuh di istana, ia pun mengunjungi toko paling mewah di kerajaan. Selamat datang, Tuan Putri. Selamat menikmati teh dan cemilan ini terlebih dahulu. Putri Siska benar-benar disambut sangat istimewa dan dia puas akan hal itu. Putri Siska duduk di depan jendela. Ia memandang keluar sambil menikmati teh dan kue yang disajikan oleh pelayan toko Putri tersebut. Hari ini menyenangkan sekali. Beginilah kehidupan Tuan Putri semestinya, tenang, tidak ada gangguan sedikit pun. Tak lama setelah itu, keceriaan di wajah Putri Siska hilang ketika ia melihat sekelompok anak kecil sedang berlarian dan menyentuh kereta kudanya. Putri Siska langsung keluar dari toko. Katanya kepada anak-anak itu, "Kalian ini anak-anak nakal, berani sekali menyentuh kereta kudaku. Lihat saja, aku akan memberi kalian hukuman." Kata orang tua anak kecil itu, "Putri, tolong jangan beri mereka hukuman." Pengawal pun mengatakan, "Iya Putri, maafkan saja anak kecil itu." Kata dayang pun, "Lebih baik Tuan Putri berbelanja saja. Biarkan mereka pulang." Penggawa pribadi sang putri pun berusaha menenangkan. Tetapi ia tetap tidak mau tahu. Para orang tua anak kecil itu lantas meminta maaf kepada Putri Siska. Naik pitam karena mendengar kata dayang dan pengawalnya. Kata putri, "Kalian ini bekerja untukku, mengapa kalian malah membelah anak nakal itu?" Ia kemudian pergi sendirian meninggalkan pengawal dan dayangnya itu dengan penuh rasa geram. Hari sudah semakin sore, tetapi Putri Siska tidak tahu di mana keberadaannya saat itu. Ia terlalu jauh masuk ke daerah tidak dikenalnya. Tak lama kemudian, muncul seorang wanita parubaya dari arah depan, badannya gemuk, wajahnya terlihat sangat tidak bersahabat. Ia pun mendatangi si putri, katanya, "Berikan semua pakaian dan perhiasanmu." Oh, ternyata ibu itu hendak merebut semua barang yang digunakan Putri Siska. Keributan pun terjadi. Orang-orang pun ramai berdatangan, membuat Putri Siska ketakutan. Ia kemudian mencoba mengancam orang-orang itu.
kata putri. Jangan berani menyakitiku. Kalian akan mendapat hukuman dari ayahku. Ayahku adalah raja. Kata orang-orang itu, sayangnya kami tidak peduli, karena raja pun tidak peduli pada kami. Putri Siska seakan tak bisa melindungi dirinya sendiri. Semua perhiasan dan gaun mewahnya diambil secara paksa oleh orang-orang itu. Kini ia hanya menggunakan pakaian kumal yang begitu tipis. Putri Siska menangis terseduh-seduh. Ia berjalan tanpa tahu arah dan tak bisa menemukan jalan pulang. Malam harinya tubuh Putri Siska menggigil. Ia kedinginan tetapi yang bisa ia lakukan hanyalah meringgup di teras toko dengan beralaskan kardus. Kata Putri Siska, aku rindu pada kamarku yang hangat. Aku rindu pada selimutku yang tebal. Aku rindu pada kasurku yang nyaman. Aku rindu pada kehidupanku di istana. 2 hari telah berlalu. Putri Siska masih berusaha untuk berjalan. Namun badannya kini terlihat lelah. Ia bahkan semakin tersesat. Katanya, mengapa aku harus mengalami hal ini? Apakah ini semua terjadi karena sikapku Huf? Jika Tuhan bersedia menyelamatkanku, aku berjanji akan berubah menjadi gadis yang baik. Putri Siska sudah tak kuat lagi untuk melangkah. Ia terjatuh di tepi jalan dan tak ada satu orang pun yang menolongnya. Hingga akhirnya, malam itu ia ditemukan oleh raja dan pasukannya. Ayah, akhirnya aku bisa bertemu denganmu, ayah kembali. Raja pun memeluk Putri Siska dengan erat. Sesampainya di istana, para dayang pun mengurus Putri Siska. Sang putri berendam air hangat di kamarnya sembari merenung. Selama ini orang-orang di sekitarku sangat perhatian dan sayang padaku. Walaupun aku sering memarahi mereka, tetapi mereka tetap perhatian padaku. Huruf aku jati menyesal, kata putri. Sejak hari itu Putri Siska berubah menjadi gadis baik. Ia tak pernah bersikap angkuh lagi pada siapapun, termaksud pada pelayan istana. Setiap pagi ia bahkan dengan senang hati membantu para pelayan, menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Raja dan ratu pun bahagia dan bangga melihat anak gadisnya itu. Dan mereka hidup dengan damai. Dari cerita ini kita belajar ya bahwa kesombongan itu tidak baik. Jeti belajar untuk menjadi orang baik dan ramah ya. Kalian mau cerita apa lagi? Komen ya, dan jangan lupa untuk subscribe.